Shalom Pak Dedi, Shalom Esther, Shalom Pak Yeye, Shalom semua, salam saudara yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kasih-Mu yang menarik kami untuk kami di dalam Engkau dan mengalami Allah yang nyata di antara kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam persekutuan malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberi kami hikmat, pengertian, Engkau Allah yang memberi kami boleh memahami setiap perkataan demi perkataan yang mengatakan bagi kami, dan kami boleh mengalami setiap perkataan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atau seluruh anak-anak kami. Terima kasih, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamanya
kepadamu Tuhan. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita naikkan pujian ini. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu Tuhan. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Sekali lagi katakan, ku bawa hidupku. Bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari tercurah bagi. Berkat-Mu yang pelihara kami. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Allah berkati Berkat-Mu yang memeliharaku. Allah sumber berkat. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup.
Terima kasih Tuhan, berkat lebih dari cukup yang kami boleh nikmati setiap hari dalam hidup kami. Engkaulah sumber berkat itu dalam hidup kami. Dan Engkaulah berkat itu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ketika kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami, itu sudah lebih dari apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat hidupku, buat nafas-Mu yang boleh kami hirup setiap hari. Terima kasih buat jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami untuk terus menuntun langkah hidup kami. Itu sudah lebih dari cukup yang kami rasakan, yang kami nikmati setiap hari. Pemeliharaan-Mu sangat nyata dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sangat nyata atas hidup anak-anak kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat pekerjaan-Mu, buat karya-Mu yang nyata, karya-Mu yang hebat dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak kami. Kau sangat baik, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Ajaib apa yang Kau buat, ajaib apa yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur kasih-Mu terus yang menarik kami untuk kami terus tinggal di dalam Engkau, dan Kau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu menguasai seluruhnya kami. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
bersamamu Yesus kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, Sukacitaku dalam Kristus. sahabat, Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. 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 Sukacita Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh bersukacita bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Itu anugerah yang besar bagi kami. Setiap hari kami boleh menikmati sukacita-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tiada ku ragu akan kasih-Mu Yang tersedia, berikan segalanya Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Katakan Bapa, Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia, berikan segalanya Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, tiada ku ragu akan
kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku Sekali lagi katakan, Bapa, tiada ku ragu kami tidak pernah akan meragukan kasih-Mu Tuhan yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara Kau pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang Sekali lagi katakan, jadikan kaya. Seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah berkatlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam penjagaan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama-sama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Ini kami mau mempersekutukan lagi firman-Mu Tuhan. Kami tahu perlahan namun pasti firman-Mu boleh menguasai seluruh hidup kami. Firman-Mu tinggal di dalam kami Tuhan. Dan kami semakin selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami semakin menundukkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan baru muncul. Baik, Tuhan. Tuhan. Salam semua, selamat malam. Cek sound dulu. Oh, silau sekali. Shalom Jelita. Apa kabar? Salam Pak Tuan. Salam semuanya. Shalom Kakak Cika, Abang Yabes. Shalom tua, shalom semuanya. Dan shalom keluarga Marvel. Shalom Bang Marvel dan maminya. Selamat ulang tahun Pak Tua. Saya gajeng mau umurmu Pak Tua. Mantap. Keren men, rasa wataknya men. Baik. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom Esther sama Bang Tian. Bang Tian dulu lah shalom. Shalom semuanya. Shalom Esther. Salam tulang, salam semuanya. Siapa lagi? Shalom Pak Dedi. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom Pak Lunggu. Shalom Pak, shalom semuanya. Selamat ulang tahun juga ya Pak. Terima kasih. Shalom keluarga. Glory. Shalom, selamat malam semuanya. Oke, puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Haleluya. Oke, ini dia ya. Baik. Tuhan itu sendiri datang untuk memulai zaman. Dan Tuhan itu sendiri datang untuk mengakhiri zaman. Manusia tidak mampu melakukan pekerjaan memulai zaman dan mengakhiri zaman. Kalau Yesus tidak mengakhiri pekerjaan Yahweh setelah dia datang, akan terbukti bahwa dia hanyalah manusia dan tidak mampu merepresentasikan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau Yesus tetap melanjutkan pekerjaan Yahweh gitu ya, mengulangi pekerjaan Yahweh itu berarti dia sama saja dengan manusia lain. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu. Ya, sesederhana itu ya, sama saudara. Ya, dengan kedatangannya yang kedua kali. Ingat saudara ya, kita mesti kita mesti konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus dulu mengatakan anak tidak tahu, nah, saudara mesti percaya ya, supaya jangan bingung gitu. Jadi jangan dipersulit gitu. Kapankah, maukah engkau pada masa kini katanya? Enggak perlu kamu pikirkan itu katanya. Kenapa dia mengatakan itu? Jangan kalian paksa aku untuk melanggar aturan, kira-kira kayak gitu. Kan karena perkataan Yesus itu yang mengatakan kalau kalian lihat aku, kalian sudah lihat Bapa, dan mereka melihat bagaimana segala sesuatu tunduk sama dia gitu ya. Dan dia ternyata bangkit juga dari antara orang mati gitu, dia hidup dan dia punya tubuh yang bisa menghilang. Kan itu kan terkejut mereka saudara.
Kan nggak ada yang pernah seperti itu, saudara. Elia langsung naik dia, nggak ada dia menampakkan diri lagi kan ceritanya. Yesus kan beda. Gitu. Henok juga kayak gitu, Henok diangkat, hilang dia. Yang lain pada mati semua kan. Tapi Yesus ketika dia bangkit, dia bisa menampakkan diri. Tapi tubuhnya sudah berubah. Tapi dia bukan roh, bukan hantu gitu. Bukan hanya roh saja gitu kan. Enggak. Sehingga dia bisa dipegang. Kan berarti kan mereka sangat ini sekali kan. Surprise sekali kan. Tetapi ingat, sekali lagi kita mesti konsisten gitu, dengan apa yang dikatakan firman, gitu. Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri. Oke, jadi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi tidak tahu, anak tidak tahu gitu loh. Cuman dia bilang, aku datang segera. Disitulah saudara, benar-benar Yesus itu, disitulah kita lihat bahwa dia itu adalah Tuhan. Atau dia dari Tuhan. Dia miliknya Tuhan. Gitu. Miliknya Bapa, kira-kira kayak gitulah ya. Kalau kita pakai istilah Tuhan gitu kan, itu kan untuk dia gitu. Untuk Yesus gitu kan. Untuk yang berinkarnasi gitu. Oke. Nah, sementara Allah itu yang disebut dia, sembahlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya. Nah, jadi saudara, dia itu kita mesti ingat terus gitu. Jadi kita mesti ingat ya posisinya gitu. Tapi jangan salah juga. Ya, ini nggak bingung sebetulnya saudara ya. Hanya kita belum terbiasa saja. Ini nggak bingung. Tidak seperti orang yang lainnya yang percaya sama Tuhan. Gitu. Mereka membabi buta kepercayaannya. Gitu. Ya, nah, jadi ketika Yesus dia itu mengatakan, anak pun tidak tahu. Mesti kita pegang itu, karena dia mengatakan itu nggak boleh main-main di situ. Karena dari situlah nanti kita itu jadi tahu diri. Jadi ini sangat menolong kita gitu. Karena selalu saudara, coba perhatikan saudara, siapapun dia orangnya, sangat sulit untuk bisa tetap rendah hati ketika dia itu punya karunia tertentu, ketika dia menjadi raja, ketika dia menjadi ini, sulit sekali untuk kita menemukan dia tetap rendah hati. Gitu ya. Makanya saudara, jadi ketika Yesus itu menjalani satu kehidupan, kan dia menjadi manusia, kan dia kan mau dijadikan teladan. Jadi Yesus itu menampung seluruh kepenuhan Allah. Wah, harusnya saudara, dia itu bisa memberontak. Harusnya. Tapi kita tahu saudara, dia adalah Tuhan itu. Ibaratnya saudara, kalau kita mau melihat siapa Allah itu, adalah apa yang diperankan oleh Yesus itu. Gitu ya. Jadi dengan kehidupan Yesus itu, yang dia berhasil itu saudara, itu benar-benar dari situlah kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Makanya kita mesti makan dia. Ya semua anak-anak ya, mesti ingat ya. Tidak boleh ada idola kalian yang lain kecuali Tuhan Yesus. Dari apa yang difirmankan dia. Kalian tidak boleh punya pemikiran seperti apa itu ya, superhero gitu. Gak bisa, Yesus itu bukan superhero. Bukan seperti itu ya. Jadi mesti kalian buang dari pikiran kalian ya. Karena murid-murid juga kayak gitu. Jadi kenapa Yudas itu sampai tega dia menyerahkan Tuhan Yesus itu? Bukan karena dia benci sama Tuhan Yesus, bukan. Bukan. Cuman dia itu mau memancing gitu. Kalau dia sampai digituin, pastilah dia membalas. Pikirannya kayak gitu.
Tetapi ternyata benar-benar dia jalani salib itu. Itu benar-benar sudah disitulah dia benar-benar. Aduh. Barulah dia sadar gitu. Jadi dia tidak pernah mau menerima jalannya Tuhan. Gak mungkin lah Allah itu, gak mungkin orang yang diperkenakan Allah, gak mungkin dia disalibkan gitu loh. Apalagi saudara, dia mengatakan kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Wah, mana mungkin? Masa Allah itu disalibkan gitu? Gak mungkin gitu. Jadi ingat Tuhan Yesus sudah melakukan. Oke? Nah, setiap kita mesti diperhadapkan. Jadi sebelum kita itu masuk ke dalam kerajaan itu, oke, kita itu diajar dulu. Diajar kita untuk melakukan, mengampuni, gitu ya, menyerahkan nyawa kita, membuang gagasan kita, membuang segala mimpi kita, rela kita itu menjalani satu kehidupan tidak dianggap orang, tersembunyi hidup kita, tidak dipuji-puji orang lain, gitu. Oke, kita rela punya kehidupan yang seperti itu, ya, karena kan terus nanti, jadi kita yang dipilih ini diperhatikan dia kita setiap hari. Jangan marah gitu. Kalau diproses sampai segitunya gitu sama Tuhan gitu. Tenangkan hatimu. Rasanya kau mau buat seperti ini, gagal. Mau kayak gini, gagal. Kayak kita itu dibatasin gitu. Rasanya saudara kita itu pengen menggenapi segala janji kita, cita-cita kita gitu. Tapi kok rasanya nggak bisa gitu. Kita lagi diproses. Oke, setelah itu, jadi setelah Yesus mengalami kebangkitan, lihat kedatangan yang kedua kali, dia tidak disalibkan lagi. Tapi jangan kita anggap kita langsung sudah sampai di taraf itu. Gitu. Makanya dia perlu sekali lagi menjadi manusia. Oke, diambil lagi satu tubuh. Tentu tubuh ini sudah dipersiapkan dia. Mengenai sejarah daripada orang yang dipilihnya itu saudara. Ada sejarah tertulis semua dalam buku kehidupan. Sampai dipilih dia, sampai melalui itu, melalui dia, kita boleh mendengarkan semua firman ini. Oke? Nah, ingat, kalau kita tidak pernah mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus, kita pun tidak akan pernah mempunyai hubungan dengan orang ini. Dengan Tuhan yang datang kedua kali ini. Ingat itu ya. Karena yang datang kedua kali ini juga Yesus. Cuman dia dengan nama yang baru. Makanya dikatakan bahwa anak pun tidak mengetahui. Anak manusia tidak mengetahuinya. Jadi jangan paksa aku untuk mengatakan kepadamu kapan aku datang. Cuman firmanku, aku datang segera. Berjaga-jagalah. Kalau dia datang kelak, adakah dia mendapati iman di bumi? Oke, ingat itu ya. Simpan dalam hati saudara. Keep, karena ini akan engkau bawa sepanjang hidupmu. Ya, ingat. Supaya jangan ada yang mengambil kepercayaan saudara. Supaya jangan ada yang menyesatkan saudara. Walaupun nanti engkau nggak bisa menjelaskan kepada orang lain. Belum bisa mungkin menurutmu. Tapi ingat. Kalau engkau tetap jujur di hadapan Tuhan. Kalau tetap engkau berdoa senantiasa. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhanlah yang jadi perisai. Oke? Ingat hidup kita ini kekal. Sekarang baru kita boleh, saya benar-benar merasakan sesuatu ketika mengatakan ini. Ada satu keyakinan yang makin kuat setiap hari. Ya. Dan begitu saudara terus mempunyai ini meningkat, maka saudara akan melihat orang-orang lain itu ya. Siapapun mereka. Ketika mereka tetap dengan kepercayaan yang lama gitu, saudara kan rasanya itu mau menangis ya. Karena apa? Karena Tuhan yang di dalam saudara itu pengen cerita sama mereka. Tapi engkau tahu orang itu akan menolak Tuhan yang engkau bawa. Engkau berhati-hati dalam berbicara karena engkau sudah dihajarnya, sudah dituntunnya. Engkau mulai mengenali wataknya. Engkau tidak sembarang memperlakukan Tuhan. Engkau menghormati dia, engkau menghargai dia.
Dan engkau mulai melihat bagaimana dia menyelamatkan engkau. Bagaimana dia melepaskan engkau dari segala ikatan dunia ini. Gitu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau sepanjang hidupmu. Iya. Rasanya engkau tidak layak. Rasanya kita tidak layak, saudara, mendapatkan anugerah yang sebesar ini. Gitu. Tapi dia sangat setia, saudara, terhadap janjinya. Iya, jadi dia itu ketika memilih kita, dia telah membuat perhitungan yang sangat matang. Jadi kalau dia pernah mengatakan, adakah orang yang mau membangun menara, dia tidak hitung dulu harga yang mau dia bayar, biayanya, supaya jangan nanti begitu dia di tengah jalan ternyata dia tidak sanggup menyelesaikan menara itu, dia akan diomongin orang. Lihatlah dia mimpinya terlalu tinggi, tapi dia tidak mampu menyelesaikan. Itu dia katakan perumpamaan kepada orang lain, kepada manusia. Tapi bukankah Tuhan yang mengatakannya, bukankah dia itu juga melakukannya? Jadi ketika dia sudah berkomitmen untuk menyelamatkan kita, manusia ini, ciptaannya ini, dia benar-benar sudah memikirkan harga yang dia bayar. Ingat itu, selalu simpan dalam hatimu gitu. Tapi jangan kecewakan Tuhan. Engkau sadar memang engkau tidak mampu. Tapi bukan membuat engkau jadi hidupmu itu serampangan, bukan. Engkau akan datang menangis di hadapan dia. Gitu. Engkau akan benar-benar berdoa kepada dia. Sampai Tuhan itu pada akhirnya, dia menunjukkan keselamatan yang daripadanya kepadamu. Iya. Dia benar-benar mau mendampingi engkau terus. Makanya ada istilahnya, jangan dukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah istilahnya hatinya yang paling dalam. Gitu. Jangan sampai engkau dukakan hatinya Roh Kudus itu. Hatinya Tuhan itu maksudnya. Itulah hatinya Roh Kudus. Itulah hatinya Allah. Itulah Roh Kudus yang sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan istilah Roh Kudus, itulah intinya daripada Allah itu sebetulnya. Kedalaman. Itulah ruangan Maha Kudus. Gitu. Makanya dikatakan bait suci Roh Kudus. Oke, itu intinya ya. Jadi kita mesti makin hari kita itu makin pintar lah gitu. Ketika kita diajarkan satu kebenaran dengan kebenaran yang lain, gitu. Ya. Dia merindukan kita itu, saudara, cepat nangkapnya. Supaya kita itu tidak membuat dia capek gitu. Ayo kita hargai. Walaupun saudara, kita tahu kita ini lemah. Kita tahu saudara, kita ini rusak. Mari kita buat Tuhan semangat. Ya. Ingat ya, kita sudah dipilihnya. Ingat saudara, masa depan saudara sangat terjamin. Bukan karena engkau punya uang banyak, engkau punya deposito ada, itu semua omong kosong semua. Lihat saudara. Lihat sekarang ini saudara. Betapa semena-menanya saudara. Para penguasa terhadap rakyatnya sekarang. Itu rasanya saudara gak masuk akal saudara. Sudah dipotong, sudah jumlahnya total yang dipotong itu sudah di total semua, kalau tambah lagi ini sudah 21%. Ya. 21% loh. Gimana lagi? Belum lagi setelah itu nanti naiklah semua yang lain. Iya, semua naik. Dan itu saudara dipaksakan. Bisa. Jadi saudara, bukan itu yang pelihara kita. Ingat baik-baik. Bukan jaminan hari tua,
bukan BPJS, enggak itu yang menjamin kita. Lihat ya, Tuhan yang menjamin kita. Segala sesuatu akan digoncang. Oke? Tapi engkau tidak akan tergoncang. Amin, saudara. Ingat ya, simpan dalam hatimu. Engkau tidak akan digoncang. Karena engkau sudah masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat itu baik-baik. Engkau mesti jaga hatimu, jangan sampai tergoncang. Itulah tempat tinggal. Itulah hidupmu. Dan dia menjamin masa depanmu, masa tuamu. Dia jamin, saudara. Ingat ya, simpan dalam hatimu. Firman Tuhan yang mengatakan, sampai masa putih rambutmu, aku gendong engkau. Oke? Dia gendong, saudara. Sampai masa putih rambut. Dia jamin hidup. Saudara, di masa tua itu bukan hanya kebutuhan masalah makan, pakaian, bukan. Saudara. Iya. Ada banyak saudara orang yang tidak punya teman di masa tua. Iya. Gak punya teman lagi. Dia mungkin pengen dengan cucunya gitu. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa pegang cucunya. Bukan masalah kita itu punya ini, punya itu. Enggak. Tetapi saudara, Tuhan katakan, saudara. Sampai masa putih rambut, aku gendong engkau. Artinya begini, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kekosongan hidup. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu saudara bisa akhir zaman hidup kita. Ya. Tidak mudah saudara melalui masa-masa tua. Tidak mudah. Ya. Tapi saudara, Tuhan menjamin masa tuamu. Simpan dalam hatimu. Simpan baik-baik. Dia penghibur yang luar biasa. Saudara, kalau terus ceritakan seperti ini, saudara, kenapa saya kayak bersemangat menceritakan seperti itu, saudara? Karena saya bisa merasakan itu, saudara. Saya bisa benar-benar gitu, saudara, benar-benar melihat bagaimana setiap perkataan yang saya ucapkan itu kayak diiyakan oleh Tuhan. Saya merasakan kehidupan ketika mengucapkan kata-kata itu, saudara. Dan benar-benar seperti terlihat masa tua saya di depan. Iya. Bukan karena bukan karena saya tidak memiliki satu keraguan akan bagaimana nanti hidup di masa depannya. Memiliki juga. Tapi ada satu yang makin hari makin saya yakin itu, saudara. Adalah apa yang, jadi ketika saya datang kepada dia itu, kadang-kadang saudara, keyakinan kita itu kan membuat kita itu merasa terlalu percaya diri. Nah, ketika itu datang, saudara, saya terlalu percaya diri. Gimana kalau nanti kayak gini gitu. Begitu datang seperti itu, saudara, saya pandang lagi Tuhan. Kalau saya temukan di dalam diri saya seperti ada satu kepercayaan diri yang terlalu tinggi, itu kan bisa kesombongan. Oke? Ketika saya lihat itu, saudara, saya pandang lagi Tuhan. Saya minta Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan engkau tahu hatiku. Tapi bukankah begitu? Kan katanya engkau tinggal dalam aku. Katanya engkau memenuhi segala sesuatu. Gimana engkau bisa sembunyi, Tuhan? Dan engkau tahu memang semuanya. Gak ada yang tersembunyi. Engkau tahu yang kupikirkan pun, mau pikiranku negatif, mau pikiranku jahat, engkau tahu semua kok Tuhan. Itu ada semua dalam pikiranku. Dan engkau bisa lihat semua itu dengan jelas. Tetapi,
Bukankah esensi daripada pekerjaanmu ingin menyelamatkan aku, Tuhan? Iya, aku tahu aku manusia, kami manusia rusak gitu. Aku tahu, karena firman-Mu sendiri yang mengatakan, dan itulah kebenaran. Tapi aku tidak akan lupa kalau aku juga milik kesayangan-Mu. Kalau aku juga adalah bagian dari diri-Mu. Apalagi ketika Tuhan Yesus dulu mengatakan, engkau mesti makan aku. Bukankah ketika aku mengatakan aku makan Tuhan, bukankah itu benar-benar sudah aku makan gitu? Karena engkau sendiri yang mengatakan begitu. Ya dengan poloslah aku mempercayai engkau seperti itu. Iya kan? Kan kita hanya mengikuti apa yang dia katakan. Kalau ada yang salah dari pengertianku itu, tentu engkau akan menjelaskan kepadaku. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak menjelaskannya kepadaku. Kalau aku sok pintar di situ, oke Tuhan. Tuhan, aku minta ampun kalau aku sok pintar di situ. Aku minta ampun Tuhan. Dan firman-Mu berkata, engkau pasti mengampuni aku kalau aku datang dengan tulus. Iya kan? Kita ikuti semua perkataan dia, saudara. Kita sudah komit di sini. Nggak ada lagi yang. Karena makin jelas Tuhan tunjukkan bahwa segala sesuatu ini akan lenyap, saudara. Dan kita sudah melihat orang-orang sombong mati kan, saudara? Iya kok. Orang-orang hebat, raja-raja semuanya di akhiri masa pemerintahannya. Lihat di kitab Daniel. Dan bukan hanya kitab Daniel yang kita lihat. Orang-orang selanjutnya, saudara lihat kan? Mati kan? Tahu saudara pemimpin Iran itu? Sebetulnya harusnya dia itulah pengganti dari Khomeini itu, saudara. Dari terahnya Khomeini. Jadi dia sudah dipersiapkan. Mati, saudara. Tak ada yang bisa merasa dirinya. Siapapun dia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nggak ada yang bisa bertahan, saudara. Percayalah. Hanya yang tinggal adalah orang yang menghidupi firman. Dan berbahagialah karena itu. Ya. Oh saudara, di masa itu saudara, wajah kita itu akan sumringah, saudara. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Kan lagi? Tahu nggak? Mulut kita penuh tertawa, haha. Seperti bermimpi. Ya lagi. Saudara, ketika kita jadi dalam keadaan itu, saudara. Jadi benar-benar saudara, ketika kita sudah mengantarkan anak-anak kita, ketika kita akan perhatikan, saudara. Kan sekarang kan masih kita lihat orang-orang yang tua. Oke, orang tua kita masih ada yang hidup. Mama saya masih hidup, mertua saya dua-dua masih hidup. Ya, kalau juga mungkin ada yang masih hidup gitu. Ya, masih ada yang hidup. Oke, sudah ada yang dipanggil Tuhan. Oke, tapi saudara, kita akan memasuki masa tua itu. Janji Tuhan, saudara, bagi kita, saudara, Dia pelihara hidup kita. Ya, Dia jagai. Oh, saudara, rasanya hidup yang berlimpah-limpah itu semakin Tuhan limpahkan. Ya. Saudara, mungkin kita akan mendengarkan di depan akan banyak orang yang ya ada yang dipanggil tiba-tiba, ada yang dipanggil pada masa tuanya, satu demi satu. Tapi saudara, Tuhan sudah mempersiapkan hidup yang berlimpah-limpah kepada kita. Dijamin kita. Dia buat kita. Dia buat kita, dia jaga kita hati-hati, saudara. Karena dia sedang mempersiapkan satu masa yang sukacita yang luar biasa. Di mana saudara? Wajah kita itu sumringah, saudara. Iya.
Di mana kita itu menari dengan sukacita, bersorak-sorai dengan sukacita. Bukan kayak dulu saudara. Kita memang dulu buat tarian-tarian nubuatan gitu. Tapi setelah itu saudara kosong. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan sedang menyediakan satu benar-benar tarian kepada Tuhan. Tapi bukan karena paksaan, tapi karena hidup yang bebas merdeka. Ya. Jadi ketika Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaan ini saudara, wah, itu saudara puncak daripada kebahagiaan Tuhan. Oh, dia berbagi dengan puncak kebahagiaan kita. Makanya dikatakan kan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kan gitu kan? Sabaslah hai hambaku, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Iya. Oh, dia latih kita saudara. Untuk memimpin 1 kota, 3 kota, 5 kota, 10 kota. Ya kan itu kan perumpamaannya kan. Lihat bagaimana saudara, mereka ingin, kalau dengan sekarang kan, wah mereka pakai semua instrumen hukum untuk meloloskan anaknya, jadi inilah, jadi itulah gitu. Sekarang saudara, kemarahan rakyat sedang memuncak. Lihat. Saya kalau lihat itu saudara, kalau ingat firman Tuhan, saya ketawa aja saudara. Iya. Kamu pikir ya, dengan segala kelicikanmu engkau bisa ya. Mari kita lihat. Gitu saudara. Apakah engkau lebih berkuasa daripada Tuhan? Iya. Semua akan digulungnya saudara. Ya, semua akan digulungnya. Maka saudara, hikmat kita, hikmat anak-anak kita akan melebihi hikmat dunia ini. Iya. Tuhan yang hidup dalam anak-anak kita kok. Ketika anak-anak kita tahu kalau ternyata mereka sudah dipilih. Orang tua mereka dipilih. Saya yang seperti itu saja, saya tahu orang tua saya, bapak saya kayak gitu aja, saya iman saya terus naik saudara. Karena Tuhan menunjukkannya dengan jelas gitu. Iya. Hanya dengan seperti itu saudara, iman bapak saya tumbuh di dalam saya. Artinya saya melanjutkan iman bapak saya ternyata. Ya, saya tahu siapa dulu mungkin bapak saya. Ya, mau cerita mama saya gimana dulu itu saya tahu. Tapi saudara, di akhir hidupnya dia masih mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia sempat menunjukkan imannya kepada saya. Wah. Apalagi anak-anak kita saudara. Iya kan? Iya. Saya hanya sekilas saja saudara, bapak saya cerita sama saya. Iya kan? Ketika dari dia sampai di Batam sampai dia meninggal itu nggak ada cerita lagi yang saya lihat. Yang saya ingat pada waktu itu ketika dia itu sebelum masuk rumah sakit yang di harus cuci darah itu, saya lihat adalah betapa dia menderita oleh karena gurunya sama ininya saudara ya, helanya saudara. Saya lihat itu, saya ingat itu saudara, kecewa. Hanya sedikit saudara dari iman itu yang diciptakan. Tapi saudara, begitu banyak saya tangkap ketika sekarang ini saudara Tuhan. Ketika saya ucapkan itu saya merasakan, iya Tuhan, Engkau hebat sekali. Dengan satu langkah yang sederhana itu, Tuhan perhitungkan demi melanjutkan hidupnya dalam hidup saya dan anak-anaknya yang lain. Iya. Saya cukup bangga di situ. Dan sekarang kita lihat saudara, anak-anak kita. Iya. Oh, mungkin saya belum bisa lihat sekarang. Dulu juga saya nggak tahu kok. Saya pikir ya sudah, bapak saya meninggal ya sudah lah. Serahkan, sudah. Sudah saya simpan dalam hati saya nggak tahu.
Saya pikir Tuhan Engkau masih berikan kesempatan hidup terjadi mujizat. Ternyata benar hanya untuk ya lihat di rumah sakit gitu. Bahkan saya ingat waktu mau beli obatnya itu, saya di tengah jalan saya ragu gitu. Apakah obat ini masih nanti sempat dipakaikan gitu. Karena beli jadi nanggung ya. Ternyata memang nggak sempat lagi saudara. Tapi saudara, cerita jalan terus. Hidup saya jalan terus. Ya. Bukankah itu saudara ini? Bukankah kalau ternyata sekarang kita terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Bukankah Dia akan perhitungkan anak-anak kita? Amin saudara? Ya dong, kalau kita hidup itu berlanjut terus. Dia tahu saudara. Baik, mari kita lanjut saudara. Manusia tidak mau pulang ke pekerjaan, oke. Justru karena Yesus telah datang dan merampungkan pekerjaan Yahweh, meneruskan pekerjaan Yahweh, dan terlebih lagi menjalankan pekerjaannya sendiri, yakni pekerjaan yang baru terbukti. Pekerjaan yang baru terbukti bahwa inilah zaman yang baru dan bahwa memang Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Ingat istilahnya ya. Kita tidak sedang membeda-bedakan di sini, saudara. Yang kita lihat itu esensinya. Jadi kalau dikatakan adalah Tuhan itu sendiri, itulah esensi daripada Tuhan itu. Gitu ya. Tuhan yang dalam roh itu Allah. Allah itu roh. Kalau roh nggak bisa kita pahami dia gitu. Tapi kalau Tuhan yang berinkarnasi, nah di situ kita lihat dia. Nah, pada kenyataannya kita juga tidak bisa melihat dia. Iya kan? Kita juga tidak berjumpa dengan orang yang melaluinya Tuhan berinkarnasi. Gak bisa juga. Jadi melalui siapa? Melalui persekutuan kita, saudara. Amen? Melalui daging kita ini, saudara. Karena dia yang bilang kita mesti makan dia. Dan dia ajari kita bagaimana caranya engkau bisa melihat penampakan Tuhan. Nah, kan gitu kan? Kita kan lama-lama kan jadi tahu. Oh, ternyata Tuhan itu semata-mata baik ya. Wah, makin lama saudara kita makin cinta. Makin lama kita itu makin mau menundukkan diri kita. Karena apa? Justru ketika kita menundukkan diri kita tidak bersungut-sungut. Justru dengan itu kita melihat pekerjaan Tuhan makin nyata. Iya. Makin bahagia kita, saudara. Jadi, saudara di rumah boleh saling menasihati satu dengan yang lain. Gitu. Boleh saling menasihati. Ketika misalnya ribut dalam hal sepele, dalam hal masalah pengeluaran segala macam gitu ya. Udah. Jangan sampai keluar sungut-sungut. Ingatkan selalu, uang kita banyak. Karena kita hidup dalam berkat yang berlimpah. Itu selalu. Jangan sampai didengar oleh Tuhan keluhan kita. Jangan sampai ketahuan kalau kita itu mengeluh. Ya, jaga. Jangan sampai keluar dari mulut kita kepada orang lain. Ya. Karena itu saudara memalukan Tuhan. Tuhan sanggup pelihara kita. Baik. Mereka melakukan dua tahap. Jadi kalau dikatakan mereka, Yahweh dan Tuhan Yesus ya.
Jadi yang satu itu adalah Allah itu hakikatnya. Oke? Yahweh, Yesus, hakikatnya itu satu roh. Ya, cuman ketika mereka melakukan pekerjaannya, ketika nama mereka berbeda, zamannya berbeda soalnya. Makanya Yesus itu tidak perlu. Jadi kalau diulang-ulang ini saudara, itu sebetulnya sedang meneguhkan iman saudara. Ya, jadi kalau diulang-ulang ini, diulang-ulang. Karena nanti orang akan bertanya gitu kepada saudara. Siapapun akan bertanya kepada saudara. Kalau ini sudah kokoh, maka siapapun dia yang bertanya kepada saudara akan bisa saudara jelaskan. Engkau tidak perlu berdebat. Engkau tidak perlu mengetahui pengetahuan inilah itulah Allahnya ini. Enggak usah. Karena Yesus sendiri yang akan menjelaskan melalui saudara. Itu ya. Makanya saudara ketika dikatakan mereka di sini, sepertinya kan dua pribadi yang berbeda kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa memisahkan mereka. Nggak bisa. Karena dia satu. Tapi mereka konsisten. Oke? Jadi ketika ini dijelaskan kepada kita, ketika kita berani menerima kebenaran ini, saudara, disitulah kita benar-benar merdeka. Iya. Sama dengan yang tiga. Jadi kan seolah-olah diceritakan dulu di sini. Karena apa? Sesuatu yang baru ini masih sulit untuk diterima. Makanya dia menjelaskan dulu dua tokoh ini, gitu. Yahweh dan Yesus. Iya. Nampaknya dua tokoh kan? Tapi bukankah Yesus mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Nah loh. Makanya kan orang-orang mendengarkan bingung kan? Oke, lihat. Mereka melakukan dua tahap pekerjaan yang jelas berbeda. Satu tahap dilakukan di bait suci dan tahap lainnya dilakukan di luar bait suci. Makanya dia tidak menjadi imam di bumi ini, saudara. Yesus tidak menjadi imam di bumi. Satu tahap untuk memimpin kehidupan manusia menurut hukum Taurat dan tahap lainnya untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kedua tahap pekerjaan ini sangat berbeda. Ini memisahkan zaman yang baru dan zaman yang lama. Dan tepat sekali bila dikatakan bahwa kedua zaman itu berbeda. Lokasi pekerjaan mereka berbeda, isi pekerjaan mereka berbeda, dan tujuan pekerjaan mereka berbeda. Kenapa ditulis saudara M itu huruf besar? Ya, karena dia itu Tuhan itu. Untuk membedakan ya. Karena itu pekerjaan mereka dapat dibagi menjadi dua zaman, perjanjian baru dan perjanjian lama, yang berarti zaman yang baru dan zaman yang lama. Ketika Yesus datang, dia tidak pergi ke bait suci, dan itu membuktikan bahwa zaman Yahweh telah berakhir. Makanya dia tidak dilahir di bait suci. Dia tidak dilahirkan oleh seorang istri imam gitu, bukan. Dia tidak masuk ke bait suci karena pekerjaan Yahweh di bait suci telah selesai dan dia tidak perlu dilakukan lagi. Melakukannya lagi berarti mengulanginya. Jadi kalau sudah mengulanginya berarti kan pekerjaan yang satu itu belum rampung gitu loh. Mau sampai kapan kalau dia mengulangi lagi pekerjaan yang itu? Mau sampai kapan? Hanya dengan meninggalkan bait suci, memulai pekerjaan baru dan jalan yang baru di luar bait suci, barulah dia dapat membawa pekerjaan Tuhan ke titik puncaknya. Kalau dia tidak keluar dari bait suci untuk melakukan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan tentu akan stagnan di atas fondasi bait suci dan tidak akan pernah ada perubahan baru. Tidak akan ada.
Karena itu ketika Yesus datang, dia tidak masuk ke bait suci dan tidak melakukan pekerjaannya dalam bait suci. Dia melakukan pekerjaannya di luar bait suci, dan dengan memimpin para murid, dia mulai mengerjakan pekerjaannya secara bebas. Kepergian Tuhan dari bait suci untuk melakukan pekerjaannya mengandung arti bahwa Tuhan memiliki rencana baru. Oke, ini masih di seputar pekerjaan Taurat dan pekerjaan kasih karunia, pekerjaan penebusan. Oke, masih diputar itu. Dan kekristenan masih sampai di situ selama ini pada umumnya. Itu ya, masih sampai di situ saja, saudara. Makanya Tuhan katakan, musuh orang adalah anggota keluarganya sendiri. Oleh saat ini akan gitu kan, saudara kan? Setiap datang ke gerakan yang baru selalu begitu, saudara. Dari dulu terjadi seperti itu, saudara. Oke? Tapi saudara, ketika kita itu dipilih menjadi anak sulung, tentu saudara, orang sebelum kita itu menjadi anak sulung. Mereka ini menjadi anak sulung bagi kita, kakak sulung kita. Gitu. Tapi kita bagi yang berikutnya juga menjadi kakak sulung. Tentu saudara, kakak sulung itu lebih dewasa. Jadi tuntut dewasa. Saudara juga mesti cepat gitu. Kakak sulung itu tidak boleh egois, saudara. Tidak bisa egois. Gitu. Simpan dalam hati. Kadang-kadang saudara kalau kalau seorang anak sulung itu kalau dia terus yang ini gitu. Itu rasanya dia gak mau lagi jadi anak sulung ya. Orang lahir jadi anak sulung. Nah, jadi ingat itu saudara ya. Ingat ketika kita dipilih gitu ya. Jadi ketika kita lihat gitu ya kehidupan bawah kita. Jadi ini bukan masalah usia saudara. Ini masalah pilihan. Saudara, tadinya Ruben anak sulung. Tetapi pada kenyataannya Yusuf yang jadi anak sulung kan. Karena apa saudara? Dia itu melalui saudara-saudaranya itu dijual ke Mesir. Justru supaya dia duluan ke Mesir, bayangin saudara. Untuk mempersiapkan makanan bagimu. Jadi ketika Yusuf menyadari itu saudara, dia anak bungsu dari keberapa ya? Dua dari bawah. Karena yang terakhir kan Benyamin ya. Ketika dia menyadari itu dia menangis. Dan saudara-saudara juga menangis. Nah, jadi ketika kita dipilih, kita mesti cepat ini saudara. Gak boleh kita lagi bandingkan diri kita dengan yang lain. Kalau enggak saudara, mau diganti kata Tuhan. Mau diganti. Berani? Oke, ayo katanya gitu. Tapi janganlah kalau Tuhan. Kasihan kamu kan gak bisa melawan aku. Kamu kan ciptaan, aku Tuhan. Walaupun Tuhan itu sebetulnya saudara dia sangat sangat rendah hati sekali loh saudara. Ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia sudah mau pergi tuh menghancurkan Sodom dan Gomora itu. Dia di tengah jalan dia berpikir, aduh, gak mungkin aku ceritakan sama Abraham. Dan kan bisa aja langsung diajarin dia gitu. Kan rendah hati sekali ya Tuhan. Dia kan penguasa gitu. Masa dia harus permisi sama Abraham gitu. Udah gitu saudara, dia dinasihati lagi sama Abraham gitu kan. Oh masa Tuhan melakukan sesuatu kalau masa dia menghukum kalau ternyata di sana ada orang benar kan. Kalau aku menemukan orang benar di sana, aku tidak akan itu. Bagaimana kalau 50 kan? Oke, kalau ada 50, oke. Aku tidak akan hancurkan kota itu. Turunlah Tuhan, 5 sampai 10. Ternyata enggak ada.
Tentu saudara dia ingat ponakannya ada di sana. Ya kan? Sudah benar ingin diselamatkan. Tapi ternyata saudara istrinya tidak bisa diselamatkan. Ya, jadi saudara ketika kita dipilih gitu, untuk mengerti maksudnya ini saudara, mari kita ingat teladan kakak sulung kita, Yesus. Gitu ya. Itu contoh yang sangat gamblang yang kita lihat dalam Alkitab. Saudara. Ya. Nanti suatu saat saudara kita akan benar-benar saudara, benar-benar merasakan kehangatan hadirnya Tuhan Yesus. Hadirnya Tuhan yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Benar-benar. Sulit untuk menjelaskan, tapi pasti kita akan mengalami kerinduan yang tak tertahankan antara kedua belah pihak, antara Tuhan dan manusia. Saudara bisa bayangkan saudara, bagaimana antara pertemuan Yesus dan Bapaknya? Itu tidak seperti yang kita bayangkan. Iya. Tapi suatu saat saudara, kita akan mengertinya. Iya. Kalau ada orang mengatakan, ada yang pertemuan di udara, gitu-gitu. Mereka nggak mengerti apa yang mereka katakan. Jangan sentuh aku, karena aku belum sampai kepada Bapa. Lalu kenapa dikatakan dia harus naik lagi? Berarti kan ketika dia sudah dijamah oleh Thomas, berarti dia sudah sampai kepada Bapa dong. Kok dia turun lagi? Kok dia naik lagi? Ya, karena kenaikannya tidak seperti yang kita bayangkan. Oke? Tapi nanti ingat saudara ya, simpan dalam hati saudara. Segala kebingungan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nyata, langsung kepada kita secara pribadi. Kita lanjut saudara. Untuk melakukan dia mulai mengerjakan pekerjaannya secara bebas. Keberkian Tuhan dari bait suci untuk melakukan pekerjaannya mengandung arti bahwa Tuhan memiliki rencana baru. Pekerjaannya harus dilakukan di luar bait suci. Dan itulah pekerjaan baru. Yang cara penerapannya tidak dibatasi. Ya. Segera setelah Yesus datang, dia mengakhiri pekerjaan Yahweh pada zaman perjanjian lama. Meskipun mereka disebut dengan dua nama yang berbeda, roh yang sama itulah yang menyelesaikan. Diulangi lagi kan. Roh yang sama. Esensi yang sama. Walaupun dia disebutkan dengan dua nama yang berbeda. Ya kan? Dan sebetulnya kan kalau saudara perhatikan saudara, yang satu itu tidak ada yang menampung dia. Yahweh kan tidak ada yang menampung dia kan? Siapa? Ya kan suara dari roh saja kan? Kan nggak ada tanah liat yang menampung dia. Sementara Yesus, dia adalah Yahweh yang ada di dalam manusia. Oh nggak bisa saudara, nggak bisa Yesus itu melupakan dirinya adalah anak gitu, nggak bisa. Karena kan dia menyatu dengan anak. Makanya dia bilang sama kita, kalau seseorang tidak makan aku, dia nggak berkenan bagiku. Ya nggak bisa lah kalau kita nggak makan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti penjelasan ini? Kita nggak akan ngerti. Baru pada saat kita makan Tuhan, baru kita ngerti. Artinya apa makan Tuhan? Kita membiarkan
Tuhan itu mengambil tempat dalam hidup kita. Itu yang kita alami. Itulah kedatangan kedua yang kita boleh rasakan, saudara. Pertama kita lihat dulu, kita dengarkan kebenaran itu. Kita dengarkan semua firman ini. Lalu kita percaya, iyalah gak mungkin manusia biasa yang mengucapkan ini. Gak mungkin. Pasti Tuhan yang mengucapkan ini. Oh Tuhan sudah datang. Gitu loh saudara. Oh iya. Wow. Lalu sudah kita pendamkan itu kan saudara. Kita simpan itu. Kita tanam lagi saudara. Ya kan? Baru kita pulang ke rumah. Kita belilah ladang itu. Gitu loh saudara. Ya. Kenapa kita bisa beli? Dengan hati kita yang tulus. Dengan kerinduan kita, saudara. Dengan doa kita. Dengan rela kita itu membuang segala milik kita. Kita tidak menganggap kedutaan kita, wibawa kita sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya kan kita buang itu kan? Ya kan? Saya rela saudara. Dianggap orang mungkin apa gitu ya, pengkhianat lah apa gitu, sukanya. Saya berani kok. Ayo diperadabkan. Ayo di sini Andreas gitu misalnya gitu kan sini. Ayo. Ayo silakan Pak Andreas, hakim Kang. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Mari kita lihat. Iya, rasanya bisa begini. Orang seperti itu saudara. Jadi kalau saya berbicara seperti itu maksudnya gini. Kita berani dihakimi oleh Tuhan. Mau bilang apa lagi saudara? Bukankah Tuhan yang menentukan hidup kita, hidup dan mati kita? Mau bilang apa kita? Mau bilang apa saya? Adakah gunanya saya mencari pujian untuk diri sendiri? Bukan ada gunanya. Kalau saya mencari pujian untuk diri sendiri, berarti saya kehilangan Tuhan. Gak mau saya. Harus itu dong. Gak mau lah, ngapain? Tuhan yang sudah sebaik itu. Mana bisa aku lepas dari dunia ini? Mana bisa aku lepas dari segala kejahatanku? Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh terkutuk ini? Hanya Tuhan. Kemana saya mau lari? Nah itu ya, saya coba jelaskan itu saudara. Jelaskan pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau ada para yang kadang mendengarkan kembali di sini entah siapa gitu ya. Saya nggak tahu apa yang menggerakkan mereka subscribe gitu kan. Nambah terus gitu kan. Satu-satu gitu ya. Tiap minggu bisa nambah 2 gitu. Saya nggak tahu siapa gitu. Karena kan disembunyikan mungkin kan. Saya nggak tahu siapa aja yang join. Pasti sudah Tuhan pilih satu-satu. Dan kalau Tuhan yang pilih, itu bukan urusan kita kan. Murid-murid Tuhan Yesus aja bukan Tuhan yang pilih, Bapa yang pilih kok. Lihat selanjutnya. Roh yang sama itulah yang menyelesaikan kedua tahap pekerjaan. Dan pekerjaan yang sudah dilakukan terus berjalan. Gitu ya. Karena nama berbeda dan isi pekerjaan berbeda, maka zamannya pun berbeda. Oke. Ketika Yahweh datang, itulah zaman Yahweh. Dan ketika Yesus datang, itulah zaman Yesus. Karena itu pada setiap kedatangannya Tuhan disebut dengan satu nama. Dia merepresentasikan satu zaman. Dan dia memulai jalan yang baru. Dan di setiap jalan yang baru, dia menggunakan nama baru yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Tuhan saudara, manusia itu melalui sejarah itu pintar. Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sebut lagi, itu orang yang bingung. Itu orang yang tidak mengenal hakikatnya Allah.
biarkanlah. Gak usah diurusin. Kita mesti punya belas kasihan. Suatu saat ketika dia sadar, ketika seseorang benar-benar pengen mencari Tuhan yang benar, kalau dia tulus, kalau dia sungguh-sungguh, pasti akan berjumpa. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kita sampai dengan hari ini, betapa indahnya Tuhan menjelaskan pribadinya ini, saudara. Tadinya mungkin kita masih was-was gitu. Apa ini maksudnya, gimana? Jangan-jangan kami sesat gitu. Tapi lihat betapa baiknya Tuhan. Apakah saudara pernah kehilangan Yesus? Tidak. Justru Yesus yang tadinya itu hanya sekedar Yesus legenda, yang dikatakan, yang diceritakan orang, sekarang engkau sendiri melihat Yesus itu. Tapi sekarang dia bukan pakai nama yang lama lagi, karena dia sedang membawa kita ke zaman yang baru. Makanya namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut sekalipun dia pakai gender yang berbeda. Jangan takut. Justru disitulah hal luar biasa. Tuhan bukan hanya menyelamatkan laki-laki saja. Dia juga menyelamatkan perempuan. Iya, bukankah para ibu-ibu di sini harusnya benar-benar ini ya, para perempuan di sini, bukankah benar-benar harus sangat bersyukur, saudara. Tuhan tidak melupakan saudara. Perkataan Paulus yang mengatakan yang tidak bisa mengajar, perempuan tidak bisa mengajar itu, saudara, itu dipatahkan, saudara. Seolah-olah perempuan yang berdosa. Makanya rasanya dia tidak punya harga diri, saudara. Iya kan? Di beberapa tempat tertentu, saudara, itu diskriminasi terhadap perempuan, saudara. Iya kan? Seolah-olah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di Batak juga kayak gitu kan? Iya kan? Kalau tahu saudara, siapa nantinya yang akan menjaga orang tua? Apakah laki-laki? Tidak. Perempuan. Iya kan? Itu kan saudara. Dia datang kedua kali dengan gender yang berbeda. Tapi saudara, Tuhan itu bukan, di sorga itu tidak ada masalah gender, saudara. Tapi di kita, saudara, dia datang menjadi manusia. Justru saudara, semua orang suka cita. Iya. Sehingga keselamatan itu menjadi lengkap, saudara. Iya. Laki-laki dan perempuan akhirnya kembali kepada Tuhan. Iya. Semua saudara. Jadi gak ada lagi istilah saudara, harus laki-laki yang imam. Kemana ada itu istilah lama itu, saudara. Semua kita masing-masing kok datang di hadapan Tuhan. Gak lagi istilah imam-imam. Gitu, saudara. Istilahnya semua adalah kita saudara. Amin, saudara. Baik, lanjut lagi. Karena itu pada setiap kedatangannya Tuhan disebut dengan satu nama. Dia merepresentasikan satu zaman dan dia memulai jalan yang baru. Dan di setiap jalan yang baru dia menggunakan nama baru yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Dan bahwa pekerjaannya tidak pernah berhenti bergerak maju. Sebagaimana sejarah selalu bergerak maju, pekerjaan Tuhan pun selalu bergerak maju. Iya, saudara. Kalau saudara lihat itu nanti, saudara, disitulah saudara benar-benar bisa saudara menjalani kehidupan ini dengan semangat. Iya, saudara. Saya mau kasih satu penekanan di sini, saudara. Semua yang saudara lihat sedang di depan mata saudara ini semua itu kan tiba pada satu titik kesia-siaan. Oke? Tetapi engkau
sedang bergerak maju terus. Engkau akan melihat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ya, simpan dalam hatimu. Simpan. Tuhan sanggup melakukannya. Oke, karena dia Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau, jadi semakin engkau mempercayai Tuhan seperti ini, Tuhan dengan segera akan melakukan. Dan matamu sendiri akan melihatnya. Iya. Dengan semangat yang kau miliki setiap hari, saudara. Kan dengan kita bersyukur setiap hari, muncullah semangat kita. Berlimpah-limpah, berkobar-kobar. Berlimpah-limpah, berkobar-kobar. Ya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saudara. Kan dari yang saya ceritakan itu, saudara, Bapak saya gak mati kan bagi saya. Adakah ketika saya ceritakan itu, apakah bagi saya Bapak saya mati? Tidak. Tuhan seolah-olah menunjukkan wajah Bapak saya di depan saya. Ya. Dia hidup bagi saya. Imannya tidak pernah sia-sia. Ya. Supaya rencana pengelolaan 6.000 tahun mencapai akhirnya, pekerjaannya harus terus maju. Setiap hari, sebentar. Setiap hari dan setiap tahun, dia harus melakukan pekerjaan baru. Setiap hari dan setiap tahun. Setiap hari loh yang. Dia harus memulai jalan yang baru. Memulai zaman baru. Memulai pekerjaan yang baru dan yang lebih besar. Terus saudara, ketika usia saya 46 tahun. Saudara masih ingat gak ketika ulang tahun saya 46 tahun? Bait suci harus dirobohkan katanya gitu. Itu 3 tahun yang lalu. Nanti ada saudara bisa lihat rekamannya itu ya. Ada di YouTube. Itu Tembesi kalau gak salah. Ingat itu. Jadi setiap tahun, setiap hari, setiap tahun keluar. Ya. Dan pekerjaannya makin cepat. Dia terus bergerak maju. Tahukah saudara rahasianya di mana? Ketika pikiranmu maju, maka engkau akan melihat pekerjaan Tuhan itu. Ketika engkau berhenti, biasanya kita berhenti sudah karena kita itu bosan dengan hidup ini, saudara. Karena kita terlalu melihat masalah kita sendiri. Iya, kita kecewa dengan orang. Kita bersungut-sungut gitu. Ubah, saudara. Aku mesti berani melupakan masa yang lalu. Ketika engkau memulai satu hari yang baru, percayalah, hari yang baru sedang dimulai. Itu ketika saya merenungkan tentang Tuhan yang selalu baru itu sebenarnya. Saya rasakan sudah setiap hari itu sudah. Iya. Dan yang lebih besar, dan bersama semua ini membawa nama-nama baru dan pekerjaan baru. Dari waktu ke waktu Roh Tuhan sedang melakukan pekerjaan baru, tidak pernah berpaut pada cara dan aturan lama. Pekerjaannya juga tidak pernah berhenti, tetapi akan terjadi setiap momen yang berlalu. Kalau engkau mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak dapat berubah, lalu mengapa Yahweh meminta para imam untuk melayaninya di bait suci, sedangkan Yesus tidak masuk ke dalam bait suci? Meskipun ketika dia datang, orang-orang juga mengatakan bahwa dia adalah imam besar. Nah, kita Ibrani sudah lihat kan, sebetulnya dia itu enggak imam. Tapi Paulus mengatakan, oh dia itu enggak imam di sini, karena sudah ada di bumi yang katanya. Tapi iya imam di sorga katanya. Dan bahwa dia adalah keturunan Daud, imam besar dan raja yang agung. Dan mengapa dia tidak mempersembahkan korban, memasuki atau tidak memasuki bait suci? Bukankah semua ini adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri?
Kalau seperti yang dibayangkan manusia, Yesus akan datang kembali dan pada akhir zaman akan tetap disebut Yesus dan tetap datang di atas awan putih, turun di tengah-tengah manusia dalam rupa Yesus. Bukankah itu merupakan pengulangan pekerjaannya? Iyalah. Apakah Roh Kudus mampu berpaut pada sesuatu yang lama? Nggak bisa. Selalu baru dia. Makanya hati saudara selalu fresh setiap hari ya. Jangan biarkan saudara virus kebosanan menyerang saudara. Ya. Satu-satunya yang manusia percaya adalah gagasan, dan satu-satunya yang manusia pahami adalah sesuai dengan arti harfiah dan juga imajinasi manusia. Semua itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pekerjaan Roh Kudus dan tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan tidak akan bekerja dengan cara itu. Tuhan tidak sedemikian bodoh dan dungu, dan pekerjaannya tidak sederhana yang kau bayangkan. Makanya saudara, dunia ini kayaknya saudara, mereka itu kayak menghina Tuhan dengan segala kepintaran mereka. Apalagi saudara dengan lugunya orang-orang Kristen, saudara. Saatnya akan tiba. Tuhan itu akan menampakkan dirinya melalui anak-anaknya ini. Ya. Semua mereka akan digulung. Para pembuat kejahatan. Berdasarkan segala sesuatu yang manusia bayangkan, Yesus akan datang dengan menaiki awan dan turun di tengah engkau semua. Engkau semua akan melihatnya, yang dengan menaiki awan akan memberitahukan kepadamu bahwa dia adalah Yesus. Engkau semua juga akan melihat bekas paku pada tangannya dan akan mengenalnya sebagai Yesus. Dan dia akan menyelamatkanmu lagi dan akan menjadi Tuhan yang perkasa bagimu. Dia akan menyelamatkanmu, memberimu nama baru, memberimu masing-masing sebuah batu putih, dan setelah itu engkau semua akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga dan diterima ke dalam taman Firdaus. Bukankah keyakinan semacam ini adalah gagasan manusia? Apakah Tuhan bekerja sesuai dengan gagasan manusia? Ataukah dia bekerja melawan gagasan manusia? Bukankah gagasan manusia semua berasal dari iblis? Oh, ini terus terang dia saudara. Inilah artinya kita dihakimi dengan firman Tuhan. Iya. Ayo puji Tuhan saudara. Kita telah berani menundukkan diri kita selama ini. Puji Tuhan saudara. Engkau mau karena engkau percaya kepada Tuhan. Engkau rela dihakimi oleh Dia. Sehingga ini tidak membuat engkau terkejut lagi perkataan-perkataan ini. Saudara tentu masih ingat semua yang saya jelaskan kepada saudara. Dan saudara lihat sampai dengan hari ini, orang ini teguh berdiri di hadapan saudara. Bagaimana engkau bisa lihat keyakinannya bertumbuh? Bagaimana engkau bisa mendengarkan Tuhan itu sendiri berbicara melalui orang ini? Lihat, bukankah semua manusia telah dirusak oleh iblis? Seandainya Tuhan melakukan pekerjaannya seturut gagasan manusia, bukankah dia kemudian akan menjadi iblis? Iya dong. Bukankah dia akan menjadi sama seperti makhluk ciptaannya sendiri? Karena makhluk ciptaannya saat ini sudah sedemikian dirusak oleh iblis, sehingga manusia telah menjadi perwujudan iblis. Jika Tuhan bekerja sesuai dengan sifat-sifat iblis, bukankah kemudian dia akan bersekutu dengan iblis? Makanya sekarang saudara, Tuhan itu mengucapkan firman-Nya makin lama makin jelas. Iya, makin lama dia makin tegas. Iya.
makin lama saudara perkataannya itu makin terang. Makin berkuasa. Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah bekerja menurut gagasan manusia. Dan dia tidak akan pernah bekerja dengan cara yang kau bayangkan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri berkata bahwa dia akan datang di atas awan. Memang benar bahwa Tuhan itu sendiri berkata demikian. Tetapi tidakkah engkau tahu bahwa tak seorang manusia pun yang mampu memahami misteri Tuhan? Gak ada. Kan hanya interpretasi manusia lah yang mengatakan dia harus seperti itu. Tapi alangkah bodohnya manusia itu saudara, sekarang baru jelas. Masa kita bisa prediksi dia datang seperti itu? Berarti bukan dia Tuhan lagi dong. Dia nggak Tuhan, dia nggak selalu yang baru lagi dong. Disitulah saudara kepercayaan manusia itu rasanya itu saudara. Sepertinya kayak dibongkar kembali. Saudara. Tapi Tuhan sudah mengatakan di awal, jangan takut, aku perisaimu. Engkau sebetulnya sedang percaya sama siapa sekarang? Bukankah kalau Tuhan datang itu akan menyingkapkan segala sesuatu kepada? Itu kebenaran kan? Kalau di situ apa yang disingkapkan? Iblis tentu akan menyamarkan dia kan. Dia kan akan membuat saudara hologram saudara. Ya kan betapa banyaknya orang tertipu. Mendengarkan suara-suara di langit kan. Bukankah dari dulu seperti itu saudara? Membuat patung menangislah, Bunda Maria menangislah, meneorkan darah. Bukankah dari dulu seperti itu? Lalu orang percaya. Betapa gampangnya manusia ditipu. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan yang benar akan menyingkapkan segala kebohongan. Itu dia, makanya supaya kita bisa lihat. Dia dengan tegas. Tidakkah engkau tahu bahwa tidak ada manusia yang mampu menjelaskan firman Tuhan? Apakah engkau yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa engkau dicerahkan dan diterangi oleh Roh Kudus? Tentu saja bukankah karena Roh Kudus yang memperlihatkan kepadamu secara langsung seperti itu? Apakah Roh Kudus yang memerintahkanmu atau gagasanmu sendiri yang membuatmu berpikir demikian? Gagasan, lebih jelas. Bukan Roh Kudus. Karena engkau tidak memenuhi syarat untuk itu. Kata Tuhan. Karena apa? Orang itu tidak pernah menanggalkan gagasannya yang lama. Mereka masih tetap meninggikan ajaran turun-temurun, saudara. Ya. Mereka tidak pernah keluar dari konsep-konsep gagasan manusia. Mereka terlalu takut dengan istilah bapak-bapak gereja. Itu sebetulnya masalahnya. Apakah Tuhan mau datang harus permisi kepada bapak-bapak gereja itu? Sementara bapak-bapak gereja itu sudah pada mati. Ada berapa halaman lagi nih? Sebentar ya. Karena gak kelihatan tuh saya. Tinggal satu halaman lagi. Sekarang sudah lihat ya. Baiklah. Tuhan, besok kita lanjutkan. Ya sedikit itu ya. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari itu anugerah. Pujilah Tuhan selama saat ini kami beristirahat Tuhan. Kami beristirahat dalam hadirat. Pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan semua, Tuhan memberkati. Sampai ketemu.